Sekolahnya aja di mana? Kalau sekarang mungkin Harvard. Kalau dulu dia sekolahnya di Tarsus. Makanya disebut Paulus dari Tarsus. Kaya sekali dia. Tapi ketika ia bertemu dengan Kristus, ia mengatakan kepada jemaat di Filipi, apa yang dahulu ku anggap mulia, sekarang ku anggap sampah karena Kristus. Rela enggak dia? Rela. Rendah hati enggak dia? Rendah hati. Di hadapan jemaat dia berkata, akulah yang paling pertama orang yang berdosa. Dia enggak malah menganggap dirinya nabi. Jadi kalau ada pendeta ketika berkhotbah dia tidak mengaku orang berdosa, malah menyebut dirinya sebagai nabi, itu nabi palsu itu. Dan selain dia rela meninggalkan semua yang dianggap kemuliaannya, selain Paulus rendah hati dengan mengakui keberdosaan dan kejahatan yang pernah dia buat, tapi dia juga berserah diri kepada Allah. Ketika Roh Kudus mengatakan jangan ke Asia, pergi ke Roma, dia tunduk kepada perintah itu. Dan ketika dia berserah, penggenapan karya Allah, pekerjaan Allah melalui dia dikerjakan dengan sempurna. Makanya Paulus pada akhirnya berkata, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Jadi kalau kita mau menyelesaikan pertandingan dengan baik, tirulah Paulus yang merelakan diri, yang telah merendahkan hati dan berserah kepada Kristus. Dengan demikianlah kita akan diperhitungkan sebagai milik Allah. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Semoga jawaban mengapa kita mengikut dia, Kristus itu, diteguhkan dalam hati kita masing-masing. Dan itu dapat menjadi semangat yang baru untuk hidup dalam kekristenan kita. Dan menjadi semangat dan batu karang yang teguh untuk memperjuangkan pertobatan kita bagi dia yang menyelamatkan kita. Tuhan memberkati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, penguasa langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah dan cinta kasih-Mu yang tak terlukiskan oleh apapun yang ada dalam hidup kami. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk cinta dan kasih karunia-Mu yang selalu melimpahi kami sehingga Engkau mengizinkan kami hidup pada hari-hari ini. Hari-hari yang baru ini adalah hari-hari yang Engkau izinkan untuk memperjuangkan pertobatan kami dalam hal mengikut Engkau. Tapi Engkau tahu ya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang tidak sempurna melakukan apa yang Kau sukai. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan noda dan kusta, orang-orang yang penuh dengan dosa. Maka saat ini ya Tuhan, sebagaimana Engkau tidak menolak perempuan pesundal yang menyikat kakimu, maka janganlah kiranya Engkau menolak kami, jikalau kami datang ke hadapan-Mu. Dan sebagaimana Engkau telah melepaskan pengampunan kepada perempuan itu, mungkin kami orang-orang yang lebih berdosa dari perempuan itu, lepaskanlah pengampunan kepada kami ya Tuhan, dengan memandang kepada kemurahan hati-Mu dan mendengarkan kepada pemberitaan kasih. Maka kami percaya Engkau adalah Allah kami yang bermurah hati untuk memaklukkan segala hal-hal yang salah dalam diri kami. Dan sebagaimana Engkau mendatangi pemungut cukai itu lalu mengangkatnya menjadi murid-Mu, maka datangilah kami dalam keberdosaan kami ini dan angkatlah kami menjadi murid-Mu ya Tuhan, agar kami bersuka cita sebagaimana pemungut cukai itu telah bersuka cita dalam pertemuannya dengan Engkau. Dan sebagaimana Engkau tidak menolak anak yang hilang, Engkau menyambutnya di dalam sukacita hati-Mu. Mungkin kami adalah anak-anak-Mu yang terhilang. Kami adalah anak-anak muda yang terhilang di dalam cara pikir kami, dalam gaya hidup kami, di dalam apapun yang kami lakukan. Maka jikalau kami mau kembali dan kami mau kembali kepadamu, jangan tolak kami ya Raja, tapi terimalah kami sebagaimana Engkau menerima anak yang hilang itu. Sebab yang Engkau sukai adalah kembalinya orang-orang jahat, bukan binasanya orang-orang jahat. Dan kami tidak akan bisa kembali kepadamu kalau Engkau tidak memanggil kami. Maka panggillah kami dan tolonglah kami untuk berjalan menurut apa yang Engkau mau. Dan sebagaimana Engkau mendatangi Saulus, dan itu adalah teladan kami, dan mengubahkannya menjadi Paulus di dalam penderitaan yang Engkau izinkan, maka ubahkanlah kami orang-orang yang mungkin hidup seperti cara Saulus, yang mungkin sombong, hidup dalam keagamaan yang rutinitas saja, hidup di dalam hal-hal yang daging. Ubahkanlah kami di dalam pertemuan dengan Engkau agar kami menjadi Paulus yang baru, hidup dalam kasih kami akan Engkau, di dalam kerelaan hati, di dalam kerendahan hati, dan di dalam kebersihan diri kami akan Engkau. Jangan izinkan kami menjadi Yudas, tapi sebagaimana si pencuri kami akan mengaku, ingatlah kami ya Tuhan apabila Engkau kembali dalam kerajaan-Mu. Engkau adalah timbangan yang adil di antara dua orang penjahat yang tersalib di sebelah-Mu. Yang satu telah binasa karena ia telah meninggikan dirinya dan tak mengakui Engkau, tapi yang satu telah Engkau bawa ke Firdaus-Mu pada hari itu juga, karena ia telah merendahkan dirinya dan mengakui bahwa Engkau adalah Raja.
Maka pada hari ini kami pun mengakui bahwa Engkau adalah Raja kami, ya Tuhan. Dan kiranya biarlah kemurahan hati-Mu yang mengingat kami semuanya apabila Engkau kembali dalam kerajaan. Perkenankanlah kami menjadi satu kawan dengan domba-domba kudus-Mu. Hitunglah kami di antara domba-domba milik-Mu. Jangan izinkan kami menjadi terkaman dari serigala yang menangkap kami, yaitu si jahat dan iblis. Tapi biarlah kekuatan yang daripadamu yang menguatkan kami untuk hidup di dalam kasih-Mu dan hidup di dalam perkenanan yang Engkau izinkan dalam hidup kami. Sebab ya Tuhan, kami tak mampu melakukan apapun. Kami tak melakukan apa yang baik sebab hanya Engkau saja yang baik. Oleh karena itu kami memohon kepadamu, biarlah kiranya Engkau yang menyelamatkan kami, yang menolong kami, yang mengasihani kami dan melindungi kami, yang memampukan kami untuk hidup di dalam apa yang Engkau mau, yang menolong kami agar kami semakin mengasihi-Mu, dan tanamkanlah benih anggur-Mu yang baik di dalam hati kami, agar itu berbuah lebat dan kemuliaan-Mu dinyatakan melalui hidup kami. Kami adalah orang-orang yang berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Bawalah kami kepada apa yang Engkau sukai. Bawalah kami kepada rancangan-Mu yang baik, sebab rancangan-Mu tidak akan pernah mencelakakan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah pencipta kami dan Engkau yang mengenali siapa kami. Maka berbuatlah bagi kami seperti apa yang Engkau kehendaki. Sebab sebagaimana doa yang Engkau ajarkan kepada kami, bahwa kehendak-Mu lah kehendak yang mulia, kehendak Bapa itulah yang baik bagi kami. Maka izinkan kami dan bantulah kami untuk melatih diri kami semakin rendah hati dan menyerahkan diri kami kepadamu. Sebab di dalam iman kami yakin Engkau adalah Allah yang memperjuangkan keselamatan kami. Engkau tidak mementingkan keuntungan kami, tapi Engkau mementingkan keselamatan jiwa kami. Oleh karena itu hal-hal apapun yang Engkau izinkan, biarlah Engkau yang berperkara dengan segala sesuatu yang ada dalam kami. Sebab untuk mula ya Tuhan Yesus, Imam besar agung kami, segala pujian, syukur dan hormat dan bagi Bapa yang mulia dan Roh yang kudus, sekarang dan selalu serta untuk selama-lamanya. Amin.